Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, seringkali kita merasa bahwa laki-laki dan perempuan itu ada plus minusnya masing-masing ya. Nah kalau kita berbicara tentang wanita, memang kelebihannya adalah bisa hamil, bisa melahirkan dan lain sebagainya. Nah bisa hamil, melahirkan dan lain sebagainya karena punya organ yang namanya rahim. Nah seringkali banyak yang mungkin agak sedikit abai gitu ya kalau kita berbicara tentang kesehatan rahimnya. Karena ada banyak sekali gangguan kesehatan yang bisa terjadi pada rahim atau di sekitar rahim. Let's say kayak mioma, kista dan lain sebagainya yang akhirnya membuat kondisi rahimnya ini menjadi tidak sehat gitu ya atau fungsinya sangat menurun. Nah di luar itu ternyata ada juga gitu ya kalau kita baca-baca ternyata ada loh yang namanya varises itu bisa muncul di rahim. Pernah dengar nggak pemirsa? Nah kalau Anda belum pernah dengar ternyata katanya bisa. Tapi nggak ngerti nih ya penyebabnya apa, munculnya di gimana gitu. Terus kalau udah muncul bahaya nggak ya? Kalau yang bahaya penanganannya seperti apa? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini seputar penyebab varises rahim. Aduh serem banget ya, rahim ini kan investasi aset bagi wanita, kok bisa muncul varises. Kalau di luaran kan bisa kelihatan. Nah kalau di rahim rasanya gimana ya? Nanti akan kita bahas ya. Nah sebelum kita bahas tentang varises yang bisa muncul di rahim katanya, nanti kita bahas lebih detail. Kita akan membahas terlebih dahulu varises secara umum dan kita akan berbicara tentang fakta atau kenyataan tentang varises yang mungkin banyak dari kita belum paham 100% bahwa varises itu faktanya seperti ini ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Fakta yang pertama adalah faktor genetik adalah risiko terbesar varises. Oke, jadi gini. Kan banyak multifaktoral sebenarnya kalau kita berbicara varises ya. Mungkin kalau Anda googling, searching di internet. Oh ada banyak banget nih yang bisa menyebabkan varises. Karena apa? Mungkin karena faktor obesitas lah, kemudian aging atau penuaan. Atau mungkin juga gara-gara kehamilan gitu ya. Itu beberapa faktor yang bisa menyebabkan kenapa orang bisa mengalami varises. Tapi kalau kita berbicara sebenarnya faktor apa sih yang paling besar atau mungkin paling dominan lah ya gitu ya. Ketika orang bisa mengalami varises itu apa sih penyebabnya? Oh ternyata ada faktor genetik. Jadi ada tuh kalau nggak salah penelitian di US gitu ya. Ada seorang kepala medis gitu di salah satu health center lah gitu. Menemukan ada kayak 800-an lebih orang yang mengalami varises ternyata di keluarganya. Entah itu ayahnya, ibunya atau ya kakek neneknya gitu ya. Mereka mengalami varises. Nah kan sering juga ya kita melihat ada banyak sekali penyakit yang hubungannya dengan genetik gitu ya. Nah kalau hubungannya dengan varises ternyata ada juga hubungannya antara orang-orang pendahulu kita gitu ya. Yang punya riwayat varises dan akhirnya katanya bisa menurun ke kita. Tapi nggak ngerti apakah semuanya seperti itu atau ya tergantung derajatnya atau gradingnya ya. Bisa jadi kayak wah benar-benar bisa terjadi atau mungkin minimal banget risikonya gitu ya. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Gaya hidup buruk katanya bisa memperbesar risiko varises. Ya kalau kita ngomong tentang kesehatan tubuh memang bukan hanya varises ya. Maksudnya ketika kita ngomong penyakit-penyakit ya sistemik dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu pasti erat kaitannya dengan kesehatan tubuh kita secara umum yang dipengaruhi dari pola hidup. Sehat nggak sih gitu ya makannya, pola tidurnya, pola istirahatnya, suka olahraga enggak gitu ya. Atau mungkin bagi kita yang kerja kantoran, dilihat juga nih posturnya. Apakah dia kerjanya duduk gitu ya, 9 to 5 duduk. Atau bisa jadi 9 to 5 dia berdiri gitu ya seharian. Itu katanya bisa memengaruhi muncul atau tidaknya varises pada seseorang. Nah jadi kalau kita mungkin kaitkan dengan gaya hidup itu mungkin kita cross check nih pemirsa di rumah. Oh sering olahraga nggak sih kita 30 menit per hari, 150 menit per minggu gitu ya. Terus intake-nya kita apa, sudah sehat atau belum. Sekarang kan banyak ya kalau kita ngomongin makanan-makanan yang viral, trending dan lain sebagainya. Itu sebenarnya enaknya sih dapet ya, tapi nggak ngerti sehatnya gitu ya. Kemudian cukup istirahatnya juga enggak. Apalagi sekarang mungkin ya kalau kita ngomongin, waduh udah nggak cukup istirahat, olahraga jarang, terus kita kemana-mana. Sekarang katanya polusi lagi merebak gitu ya. Nah ini harus diantisipasi supaya kita tidak mengalami berbagai gangguan kesehatan dalam tubuh terutama adalah varises ini sendiri gitu ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa. Varises bisa muncul karena alergi kosmetik atau masalah kesehatan tertentu. Nah ini dia ya, seringkali kita kalau punya riwayat
satu penyakit tertentu gitu ya. Karena kan kita tahu lah ya istilah komplikasi seperti itu. Jadi ketika mungkin satu orang mengalami penyakit A, tiba-tiba merembetnya ke penyakit B gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa jadi C, D, E, dan lain sebagainya. Nah begitupun varises gitu ya, katanya ini bisa berasal dari kondisi-kondisi kesehatan tertentu atau alergi kosmetik tertentu. Atau mungkin kayak kalau kita pernah baca itu, saya kalau nggak salah pernah baca itu kayak kalau orang lagi mengandung ya, atau hamil, atau lagi menstruasi deh, atau haid, terus kemudian dia garuk-garuk, nah muncullah kemudian infeksi dan lain sebagainya. Nah ini bisa menyebabkan orang mengalami varises. Nah nggak tahu juga, nanti kita bahas lebih mendalam ya, apakah memang karena alergi kosmetik atau kesehatan tertentu orang bisa mengalami varises. Aduh serem banget ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Jika sudah punya satu varises, mungkin akan muncul varises yang lain. Nah ini dia ya. Karena kalau kita berbicara tentang varises, ini kan berarti erat kaitannya dengan kondisi pembuluh darah seseorang ya. Once pembuluh darah seseorang ini ada gangguan kesehatan, so dia kan akan saling interconnected ya, mereka akan saling berhubungan. Nah, fakta menyedihkannya adalah katanya kalau udah muncul varises gitu ya, bisa jadi dia akan muncul varises yang lain. Gak ngerti titiknya di mana dan lain sebagainya, tapi intinya katanya menurut yang saya baca, nggak tahu nanti kita cross check ke dokternya ya, adalah ketika kita sudah punya satu varises, maka akan muncul varises yang lain. Pernah nggak sih ada yang ngeliat kayak ada orang itu varises gitu ya, awalnya cuma di titik satu gitu ya, terus kemudian nggak berapa lama kita ketemu, terus ketemu lagi, ih kok ada muncul lagi di titik satu dan lain sebagainya. Nah apakah ini akan terjadi pada setiap orang yang pernah mengalami varises, atau case by case aja sih, nggak semuanya akan muncul di titik-titik yang berbeda. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Varises, nah katanya nggak hanya muncul di kaki, mungkin ini hubungannya dengan tema kita hari ini. Kita akan membahas tentang varises yang muncul di rahim. Nah ternyata ada fakta mengejutkan bahwasanya kalau selama ini kita tahu varises itu munculnya di mana sih? Oh di kaki, di paha dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang visible ya, orang bisa lihat seperti itu. Tapi ternyata selain di rahim yang nanti akan kita bahas, kalau kita berbicara pembuluh darah, pasti kan pembuluh darah itu ke seluruh tubuh. Jadi kemungkinan varises tidak hanya muncul di kaki, tapi di mana? Di wajah, di leher, ataupun di dada. Nah ini beberapa kondisi atau fakta yang harus kita ketahui bahwa varises tidak hanya muncul di kaki, tapi bisa di beberapa titik di tubuh kita. Oke, itu tadi beberapa fakta seputar varises, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa fakta seputar varises. Kalau tema besar kita hari ini kan varises yang katanya bisa muncul di rahim. Aduh, Anda pernah dengar gak sih ada varises muncul di rahim? Agak serem gitu ya. Tapi sebelum kita membahas varises yang katanya bisa muncul di rahim, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa fakta seputar varises yang kita akan cross check kebenarannya dan mengetahui penjelasan lebih mendalam. Apalagi kalau Anda mungkin sekarang ada kondisi, lagi mengalami varises nih. Nah, Anda harus mendengarkan ini ya. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Marolov Pardede SPBTKV KMH, dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Marolov, apa kabar? Pagi. Aman. Awali minggu ini dengan Dr. Marolov biar tambah semangat gitu ya dok ya. Siap. Oke. Dok, hari ini kita akan membahas seputar varises di rahim. Tapi sebelum bahas itu, agak serem ya varises di rahim, nanti kita bahas. Kita bahas terlebih dahulu beberapa fakta seputar varises. Yang pertama adalah katanya faktor genetik adalah faktor atau risiko terbesar mengapa orang bisa mengalami varises. Benar nggak sih seperti itu? Seperti pada penyakit yang lain, faktor genetik itu salah satu faktor risiko, tapi bukan faktor yang terberat masalahnya. Yang paling berat itu sebenarnya ya tetap gaya hidup ya, gaya hidup kita. Bagaimana berat badan, kegiatan kita sehari-hari, olahraganya ada atau tidak, itu yang paling menentukan sebenarnya. Dan kalau memang dia mempunyai faktor keturunan atau faktor risiko dari varises di atasnya, bisa memperberat. Tapi tidak serta-merta, balik lagi seperti pada penyakit lain, tidak serta-merta orang yang punya faktor keturunan akan terkena penyakit itu. Tapi berarti gini ya, orang yang punya katakanlah kakeknya, ayahnya dia punya varises, ketika dia punya anak
ada bibit ya Yes. ada bibit varises yang diwariskan ke anaknya gitu ya. Nah tergantung Tinggal nih dipupuknya seperti apa. pupuknya Nah, gitu ya, seperti apa disiram terus enggak nih. Nah ini kalau tanaman kan harus siram subur ya. Tapi kalau ini kayaknya nggak boleh ya Iya, gitu ya. jangan. Pola hidup juga pengaruh berarti ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah ini juga hubungannya dengan yang poin tadi, gaya hidup. Karena kita kepikiran, oh selama ini kan kayak kita varises tuh ya nggak ngerti ya munculnya kenapa. Tapi kok gara-gara mungkin jarang olahraga, intake makanannya juga nggak sehat, hubungan langsung ke varises tuh apa dok? Oke. Hubungannya dengan kondisi badan sebenarnya. Kalau kita dia cenderung obesitas, maka kecenderungan dia menjadi terkena varises sangat tinggi. Dan sebenarnya faktor utama dari terjadinya varises di kaki pada umumnya ya, itu merupakan kondisi stasis ya. Stasis. Jadi stasis dengan berat badan yang berlebih, tidak pernah olahraga, pasti akan membuat kekuatan di venanya makin rendah. Dia makin terdilatasi, jebol, akhirnya katup-katupnya rusak, dia gampang terjadi varises. Nah kalau orang yang misalnya let's say dia tidak pernah olahraga, berarti ototnya kecil. Nah seperti diketahui bahwa darah dari kaki menuju ke jantung itu paling besar peranannya adalah pompa otot atau muscle pump. Jadi pada orang-orang yang cenderung stasis, dia berdiri saja, duduk saja, dan mempunyai obesitas, pasti sangat besar kemungkinan terjadi varises. Karena pompa ototnya tidak bekerja dengan baik. Oh, berarti memang gaya hidup itu sangat berpengaruh. Tapi kalau konteksnya gini dok, oke lah kan obesitas mungkin menjadi salah satu faktor ya. Obesitas, penuaan, kehamilan dan lain sebagainya itu pengaruh. Tapi kalau postur ya, kayak duduk atau apa kan dia pompanya mungkin agak berat ya, nggak berfungsi dengan baik. Itu hanya terjadi pada orang-orang dengan obesitas atau sebenarnya non-obesitas pun juga bisa berisiko? Gitu? Non-obesitas bisa berisiko, ditambah dengan obesitas pasti lebih tinggi resiko. Jadi jika dia tidak olahraga, banyak keadaan stasis, obesitas dan faktor keturunannya ada, berarti kan faktor pemberatnya makin komplit, kemungkinan dia terjadi varises semakin tinggi gitu. Oh, oke. Jadi pemirsa kalau Anda nggak mau mengalami varises, coba ya olahraga, makan makanan yang sehat gitu dan lain sebagainya tadi sudah disebutkan. Pola tidur, istirahat segala macam juga Ya, penting ya. berpengaruh. Nah, itu juga penting ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Varises bisa muncul karena alergi kosmetik atau masalah kesehatan tertentu. Nah, gimana tuh? Dok? Tidak sih, tidak. Jadi kebalik sebenarnya. Jika orang sudah mempunyai varises yang grade tinggi, let's say grade 4 gitu, itu struktur di kulit di kakinya itu udah mulai berubah. Dia gampang terjadi eksem yang kalau kita bilang Eksem. ya vein ulcer atau stasis pada venanya tuh gampang muncul gatal segala macam. Tapi tidak serta-merta dia mempengaruhi terjadinya alergi atau vice versa, tidak. Jadi kalau dia udah masuk grade yang tinggi, struktur kulitnya berubah menjadi gampang keluar air, berubah strukturnya itu gampang bikin gatal segala macam. Dan jika memang dia punya dasarnya ada alergi ya semakin parah. Nah itu makanya tadi aku juga mention ada orang kayak garuk-garuk gitu ya. Entah itu karena dia posisi kalau nggak salah lagi hamil atau lagi haid segala macam, itu garuk-garuk infeksi bisa akhirnya berujung pada varises juga nggak sih? Oh enggak. Bukan seperti itu. Alurnya? Iya. Oh. Tidak saling mempengaruhi sebenarnya. Oke ya. Jadi memang ada beberapa kondisi yang akhirnya bisa menyebabkan varises ataupun kebalikannya gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, kalau udah punya varises gitu ya di satu titik katanya bisa muncul lagi. Nah, sebenarnya munculnya itu karena nggak tahu ya mungkin titiknya berbeda jauh di kaki yang berbeda atau dia muncul lagi karena alurnya si pembuluh darah sih, Dok. Tuh, oke. Sebenarnya kan balik lagi penyebab varises itu adalah kondisi stasis di pembuluh darah vena akibat kerusakan katupnya. Sehingga aliran darah di katup vena itu menjadi tidak lancar. Dan reflux dari vena dalam ke vena permukaan kalau kita bilang ya. Nah pada keadaan ini maka setiap vena yang di kulit yang berhubungan dengan vena yang reflux ini akan terjadi pelebaran. Jadi sangat besar kemungkinan jika sudah muncul misalnya di daerah lutut akan muncul di bawah pada satu kaki yang sama gitu atau tungkai yang sama. Sangat besar kemungkinannya karena memang satu jalurnya udah rusak semua. Maka semua vena yang terkoneksi dengan sistem itu akan terjadi kerusakan. Oh, jadi memang betul berarti ya. Ya. Ketika
satu varises muncul di ini, kayak ya itulah karena memang pembuluh darah kan pasti saling berhubungan Iya, ya. betul. Jadi ketika ada satu gangguan kesehatan di satu pembuluh darah di titik tertentu, maka varises bisa muncul di titik ini, di titik itu dan lain sebagainya Ya, tergantung. makanya treatmentnya jangan di atasi yang di permukaan kulit saja, atasi penyebab utamanya. Harus di USG segala macam dilihat, oh ini penyebabnya, di treatment pasti di permukaan nanti akan hilang sendiri. Nah itu dia karena selama ini kan yang dilihatnya secara kosmetiknya ya. Iya, betul. Enggak, aduh dok ini nggak estetik banget nih kakiku gitu ya. Aku kan model mau catwalk gimana varises semua gitu ya. Jadi akhirnya disamarkan di atasnya enggak ya. Tetap harus dari dalamnya juga Dari ya. dalam. Meskipun ada kemungkinan varises bisa muncul-muncul. Karena kalau di atasnya aja dia akan muncul di titik-titik yang lain juga Betul, gitu ya. betul. Oke, jadi jangan di atasnya aja ya. Jadi hanya jangan menyamarkan nih pemirsa, tapi obati dari dalam gitu ya. Karena varises bisa muncul di mana aja. Oke, nah ini juga poinnya sama nih dengan poin yang terakhir. Varises selama ini kan kita melihatnya ya di kaki atau di paha. Ternyata bisa muncul di mana-mana. Kalau aku baca itu kayak bisa di wajah ternyata katanya, bisa di leher, bisa di dada. Atau mungkin kaitan juga dengan tema kita hari bisa muncul di rahim. Apa benar seperti itu? Iya, betul. Jadi varises itu bisa muncul di sistem vena. Oh. Jadi definisinya sebenarnya varises itu adalah pelebaran dari pembuluh darah vena di permukaan akibat kerusakan katup vena. Jadi semua tempat yang terjadi, semua vena-vena yang terdapat kerusakan katup venanya akan mengakibatkan pelebaran yang jadi dia diameter berubah, panjangnya berubah, berkelok-kelok, itu disebut varises. Jadi memang bisa terjadi di mana saja, hampir di semua tempat. Contoh misalnya pada orang yang hepatitis ya, ada suatu keadaan yang namanya sirosis hepatis, itu bisa terjadi varises di esofagus, itu bisa dia muntah darah, batuk darah, muntah darah gitu. Nah pada orang yang kita bahas hari ini terjadi varises di organ rahimnya. Aduh ya, jadi memang selama ini mungkin karena kita taunya hanya di kaki ya, di kaki paha. saja. Jadi orang pikirnya oh varises hanya di situ, tapi ternyata beberapa titik tubuh kita pun bisa terjadi. Salah satunya adalah di rahim yang nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini. Mungkin Anda nggak kepikiran gitu ya, bahwa ada ternyata varises yang bisa muncul di organ rahim. Nah ini akan menjadi berita yang mencengangkan wow gitu ya bagi kaum wanita. Waduh, kok bisa ya varises muncul di rahim? Penyebabnya apa ya? Apa yang dirasain? Bahaya nggak? Dan lain sebagainya. Bisa pengaruh ke kesuburan nggak? Kalau lagi hamil gimana? Waduh, pasti pertanyaan banyak. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, boleh langsung tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Marlo Pardede, SPBTKV KMH, dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, Dok. Kita flashback lagi ya, kita refresh lagi pengetahuan kita seputar varises secara umum terlebih dahulu. Varises itu apa, kondisi seperti apa, penyebabnya apa secara umum dulu? Oke, secara umum adalah varises itu pelebaran dari pembuluh darah vena akibat kebocoran dari katup-katupnya. Nah, vena itu kan unik ya, dia ada katup untuk mencegah darah yang sudah naik dari kaki misalnya menuju ke jantung tidak jatuh lagi ke bawah. Ya, karena beda dengan arteri, dia tekanannya rendah sehingga dia butuh katup untuk mempertahankan dia tetap mengalir menuju ke atas melawan gravitasi. Nah, pada orang varises katup-katup inilah yang rusak sehingga terjadi peningkatan tekanan di dalam vena sehingga dia melebar dan berkelok-kelok, terjadilah varises. Jadi katup-katupnya lemah gitu kali ya? Yes, jebol. Jebol ya, oke. Nah itu bisa lemah, penyebabnya apa sih dok biasanya katupnya? Banyak sebab yang tadi, karena memang gaya hidup yang pompa ototnya tidak bekerja dengan baik, orangnya cenderung stasis ya, berdiri saja atau duduk saja, orang yang obes, itu faktor-faktor yang memperberat terjadinya varises. Oke. Jadi itu kondisi varises secara umum gitu ya. Yes. Nah kalau kita lebih mengerucut pada varises di rahim. Ini pertanyaan awal dulu, bisa terjadi di sana? Bisa. Ya ampun tuh pemirsa, terjawab ya. Dengerin nih ya. Jadi harus dilanjut nih. Apa penyebab orang bisa mengalami varises di rahim? Apa kasusnya sama kayak yang tadi, katupnya juga lemah juga atau gimana? Oke, jadi balik lagi ke depan sedikit. Kalau di kaki
nama penyakitnya kan chronic venous insufficiency. Jadi ada kerusakan katup di vena di kaki. Nah, kalau di rahim itu ada nama penyakit yang lain namanya pelvic congestive syndrome. Jadi suatu kumpulan gejala dari keadaan nyeri pada di daerah rahim atau gangguan pada daerah rahimnya. Nah, gejala paling akhir itu berupa varises di rahim yang kita ketahui. Jadi penyebabnya apa itu sampai sekarang masih belum diketahui secara jelas. Tapi konon ada hubungannya dengan estrogen pada wanita yang sedang mengalami kehamilan. Nah, itu akan membuat dari venanya melebar sehingga terjadi penumpukan cairan atau darah di situ nantinya yang akibatnya menjadi varises di rahimnya. Nah, kalau estrogen kan memang itu tempatnya di Ya, wanita dong. betul. Jadi risikonya pasti akan terjadi pada setiap wanita dong atau gimana? Tidak pasti, tidak semua wanita. Balik lagi emang sering pada wanita yang obes ya, terus yang sama yang stasis gejala hidupnya dan bagaimanapun sama kayak varises pada umumnya. Dan pada wanita seperti ini kemungkinan dia terjadi varises rahimnya cukup tinggi. Tapi khusus kalau tadi kan di segmen sebelumnya kita bahas tentang obesitas lah dan lain sebagainya, stasis dan lain sebagainya. Nah, kalau varises di rahim ini hanya terjadi karena hubungannya dengan estrogen juga, apalagi dalam kehamilan, ini hanya muncul atau terdetek ketika orang ini lagi mau proses hamil, program hamil, atau lagi hamil, atau mau melahirkan, atau di luar masa itu pun bisa aja. Maksudnya kayak bisa jadi dia masih single, tidak ada proses hamil dan lain sebagainya. Even mungkin wanita yang menopause juga gitu atau gimana? Oke. Balik lagi karena dia salah satu penyebabnya adalah estrogen dan faktor resikonya kalau pada varises rahim ini adalah wanita yang hamilnya lebih dari 2 kali. Nah, jadi pada wanita yang sering hamil itu kemungkinan terjadi varises yang cukup tinggi ya. Jadi kalau dia masih belum melahirkan segala macam, kemungkinan dia terjadi pelvic congestive syndrome kalau kita bilang itu cukup kecil. Kalaupun ada, berarti ada penyebab lain di luar itu, misalnya tumor yang mengakibatkan aliran darah venanya terhambat, yang terjadi pelebaran di vena-vena di organ dalam perutnya. Gitu. Oke. Nah itu kalaupun akhirnya terjadi pada wanita hamil gitu ya dok ya, atau mungkin lagi mau hamil atau udah sering hamil tadi, produktif banget ya tuh wanita ya. Iya. Gitu. Nah itu yang dirasakan itu seperti apa sih? Maksudnya ada nggak gejala kayak kalau mungkin tadi kan yang untuk yang belum married, belum hamil itu karena tumor dan lain sebagainya, itu kan mungkin yang dirasa dari tumornya ya, sakitnya ada benjolan dan lain sebagainya. Nah kalau untuk yang kasus yang ini ada yang dirasa nggak, nyeri kah atau mungkin kayak pengaruh ke menstruasinya nih, jadi siklusnya berantakan atau mungkin dia terlalu banyak keluar darahnya atau justru flek-flek aja atau gimana, itu pengaruh nggak sih? Kalau varises rahim atau pelvic congestive syndrome ini dengan menstruasi tidak ada, hampir tidak ada. Dia gejalanya muncul pada tadi wanita yang sudah beberapa kali hamil ya. Gejala utamanya adalah rasa berat di daerah perutnya, terus rasa nyeri waktu dia berdiri segala macam. Terus kalau dia tiduran lebih enak ya, misalnya sama seperti kaki kan, kalau di kaki varises dia waktu berdiri dia pegel sekali, dia tiduran kaki diangkat, rilis rasa pegelnya sama seperti itu. Dan gejala yang sering muncul ke saya itu yang dikonsul ke saya, nyeri saat berhubungan badan. Jadi itu salah satu penyebab gejala yang paling gak nyaman di wanita. Kadang bisa bikin hubungan keluarganya tidak harmonis. Oh oke lah, kalau semisal yang lagi berhubungan badan sama suami itu mungkin kerasa memang pas lagi masa itu gitu ya. Iya. Tapi kalau di luar itu kayak dia sifatnya hilang timbul atau menetap atau gimana sih dok? Bertambah berat rasa pegelnya dan nyerinya waktu dia standing atau berdiri lama. Gitu. Oke. Kenapa akhirnya ketika dia berdiri dan tidur ada beda rasa sensasi? Karena mungkin aliran darahnya? Aliran darah kan melawan gravitasi kalau dia berdiri kan. Dia kan adalah vena yang tekanannya kecil harus kembali ke jantung. Letaknya lebih tinggi kan. Nah, jadi pada orang yang berdiri atau standing pasti aliran darahnya terhambat karena melawan gravitasi, itu yang pertama. Terus kalau waktu begitu tiduran berarti agak rilis, dan kadang pasien itu juga mengeluh, sekarang saya harus agak lebih tinggi tiduran, minimal tiduran sudah agak rilis itu. Rasa berat, rasa nyeri di dalam
daerah perut bawahnya. Mhm. Dan tapi harus dibedakan ya, apakah ini emang murni karena PCS atau pelvic conscious syndrome atau emang ada penyakit lain. Kan dia Nah, sifatnya itu nyeri. Jadi harus bedainnya dicari. gimana? Harus dicari dulu. Kalau emang daerah situ kan ada batu empedu, batu saluran kemih misalnya, atau appendix atau yang lainnya tuh disingkirkan dulu dan memang tidak ada. Nanti biasanya saya akan dikonsul oleh teman kebidanan karena pasien datangnya ke sana. Mereka bawa sudah dengan ultrasound misalnya di USG Doppler. Oh ya, terlihat image-nya atau citra di daerah rahim tuh terjadi pelebaran vena-venanya. Oh ya, berarti benar. Ini kemungkinan besar adalah PCS gitu ya, atau varises rahim. Bukan penyebab nyeri yang disebabkan oleh organ yang lain yang ada di dalam perut. Gitu. Oke, itu dari penyebab nyerinya itu sendiri. Tapi kalau kita ngomong gimana ya bilangnya, pain tolerance orang itu kan beda-beda ya, Dok ya. Nah, Betul. ini yang perlu kita tahu, nyerinya itu kadang-kala selain karena penyebabnya ya, karena ya PCS dan faktor yang lain gitu. Itu dia kalau ngomongin varises di rahim, dia nyerinya seperti apa? Maksudnya kayak nyeri banget atau kita bingung ya bilangnya karena relatif gitu ya. Iya, relatif. Tapi itu nyerinya benar-benar dahsyat atau tergantung tingkat keparahannya semakin dahsyat kan kalau kayak di varises di kaki kan semakin dia menonjol-nonjol kan orang oh itu udah parah banget tuh gitu. Nah, nyerinya itu muncul paling sering saat berhubungan badan atau sesudah berhubungan badan. Kalau dia tidak melakukan hubungan badan biasanya pegel. Pegelnya, rasa kayak apa ya? Kata orang kayak turun bero. Bukan turun bero kali ya namanya. Turun rahim ya. Turun kandungan ya begitu. Rasa pegel dan berat di daerah kandungannya. Rasa nyerinya paling sering muncul saat berhubungan badan atau setelah berhubungan badan. Jadi waktu dia di luar kegiatan itu sangat jarang muncul rasa nyerinya. Rasa utama sensasinya adalah pegel, rasa berat di daerah kandungan. Oke. Itu kayak kan kadang-kala kita kalau kita perut begah aja kita kayak aduh Kayak keras bloating ya. Gitu Dan ya. itu salah satu gejalanya kok saya rasa bloating terus menerus katanya begitu. Rasa bloating terus menerus, terus rasa pegel, rasa berat saat dia berdiri atau seharian ya bekerja, terus rasa nyeri saat berhubungan badan. Oh itu kemungkinan besar dari varises rahim. Oke. Tapi kalau dari fisik gitu ya yang kelihatan sama mata kan kadang-kala kita ya kalau varises di kaki sih kelihatan ya atau di paha gitu. Nah kalau di sini kan ya kita nggak mungkin bisa ngelihat rahim secara langsung ya. Tapi kayak kalau di perut tuh kelihatan mungkin dia agak ngegede atau mungkin ada tidak kelihatan. sama sekali. Tapi pada grade yang berat itu bisa muncul varises di daerah kemaluan wanitanya. Jadi seperti varises tapi munculnya daerah vulvanya gitu. Bisa. Pada keadaan yang berat ya. Pada keadaan yang berat bisa muncul di sekitar area Kemaluannya, ya. kemaluan wanitanya ya. Ya betul. Oke. Oke Dok, ini serem banget ya kita ngomonginnya ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau ada punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar varises yang muncul di rahim. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Marolov Pardede, SPBTK VKMH, dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok. Kita lanjut lagi. Kan kalau kita ngomongin wanita ini memang a bit complicated ya. Karena mungkin apalagi untuk masalah sistem reproduksi wanitanya. Karena masalah ini, itu, dan lain sebagainya. Nah ada nggak sih orang-orang atau wanita-wanita, kalau tadi kita sempat mention sih. Tapi kalau kan wanita mungkin ada riwayat gangguan pada organ reproduksi ini, itu, dan lain sebagainya. Itu pengaruh juga nggak sih ke muncul atau tidaknya varises di rahim pada perempuan? Atau mungkin kayak ada kondisi kesehatan tertentu, entah itu yang umum terjadi pada pria dan wanita atau pada wanita aja sehingga akhirnya ini bisa memunculkan varises di rahim gitu. Tidak ada. Setahu saya munculnya emang karena efek dari kehamilan. Oh, Jadi dia hamil, estrogennya membuat dia terjadi pelebaran pembuluh darah venanya. Jika sering hamil ya kemungkinan terjadi
kerusakan di venanya cukup tinggi. Jadi pada kasus misalnya gangguan haid hampir tidak ada, gangguan infertilitas hampir-hampir tidak ada. Terus secara umum akibat komplikasi dari kehamilan. Jadi pada wanita yang belum hamil sangat-sangat kecil kemungkinan terjadi varises pada rahimnya. Oke. Nah, saya mau tanya, cuman bingung pasti ini dok. Sering hamil itu kan jadi apa ya? Ya beda juga ya. Ibarat kata kita mau ngomong pain tolerance orang juga beda-beda. Nah, sering hamil yang akhirnya bisa menyebabkan berisiko mengalami varises di rahim. Ini akan berbeda nggak sih dok? Setiap orang sering hamilnya bisa jadi kayak 3 kali, 4 kali atau 5 kali gitu? Tidak. Cuman nggak ada hitungannya ya? Di teori sih mengatakan lebih dari 2 sih katanya. Lebih dari 2 kemungkinan besar mengalami gejala seperti ini, keluhannya seperti ini sangat tinggi. Ya tidak serta-merta orang yang baru 1 kali pun bisa terjadi. Jadi emang complicated memang ya. Belum ada jelas kenapa dia terjadi PCS atau varises pada rahimnya ini. Oke, itu biasanya ini nalarnya orang umum ya dok ya. Itu karena proses hamil dan akhirnya kayak persalinan dia yang normal mengedan gitu atau enggak ada hubungan? Enggak ada hubungan. Jadi emang karena hamilnya, bukan karena proses kehamilan, bukan karena apakah ada menstruasi dan lain-lain, tidak ada. Oh nggak ada ya. Oke. Nah tapi kalau ngomongin ketika let's say dia udah sekali nih hamil, terus kemudian lahiran kehamilan kedua nih gitu ya, kan berisiko juga gitu ya. Nah, ada nggak mungkin ketika varisesnya udah mulai muncul di kehamilan dia yang kedua gitu? Ada nggak pengaruh ke kehamilannya atau kayak nggak ada sama sekali? Yang ada adalah ya varisesnya muncul tapi kehamilan masih fine-fine aja tuh. Overall sih tidak berpengaruh langsung terhadap infertilitas kan atau fertility daripada wanita. Walaupun dia sudah ada varises itu tidak ada hubungan langsung pengaruhnya terhadap infertilitas. Jadi memang dia bisa tetap dia kemungkinan besar masih bisa untuk hamil walaupun sudah mempunyai varises pada rahimnya atau PCS itu. Oke. Tapi bahaya nggak ke kehamilannya, entah ke ibunya atau ke janinnya gitu? Tidak. Nggak ada dampak atau efek apapun gitu ya? Tidak ada. Secara langsung tidak ada. Jadi waktu dia hamil kan rasa pegel, nyeri segala macam tuh pasti tergantikan sama rasa ada sesuatu di perutnya kan, biasanya seperti itu ya. Ke distract ya jadinya sama hal yang lain gitu ya. Tapi kalau ngomongin fertilitas dan infertilitasnya tadi kan Dr. Marlov juga menyebutkan nggak ada hubungan ya, maksudnya kayak oke nih kehamilan pertama nih, terus kemudian didiagnosis bahwa ini ada varises di rahim gitu ya. Sehingga mungkin kedepannya bisa berbahaya nih untuk kesuburan, enggak ya? Nggak ada. Tidak ada secara langsung ke sana. Secara teori tidak mempengaruhi bahkan. Tidak mempengaruhi ya. Jadi adapun dia varises di situ tidak mempengaruhi apakah dia bisa hamil atau enggak, subur atau enggak, hamilnya lancar atau enggak, sampai proses persalinan tidak ada hubungan sama sekali ya. Sama sekali. Nah oke, setelah kita tahu kondisinya seperti ini, kalau akhirnya ada wanita sekarang lagi hamil atau mungkin lagi mau program hamil deh, untuk mengetahui ada varises atau enggak itu pemeriksaannya gimana supaya mereka lebih nyaman aja dan lebih aware bahwa ada atau tidaknya varises di rahim mereka gitu. Biasanya kalau tanpa keluhan tidak langsung kita cari ke arah sana ya. Jadi kan dia muncul keluhan dulu sehingga gradingnya nggak jelas. Gradingnya hampir-hampir kita bilang nggak ada. Dia ada keluhan nyeri, pegel di daerah perutnya. Kita sudah singkirkan kemungkinan penyakit yang lain seperti misalnya usus buntu atau batu di ureter atau batu saluran kemih. Tidak ada, berarti baru dokter kebidanan akan USG biasanya, emang bagus gitu. Atau ternyata ada pelebaran nih di pembuluh darah vena di sekitar rahimnya. Berarti memang itulah terjadi suatu PCS atau varises pada rahimnya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM, aku bacakan ya, ini ada di belakang. Ada Mbak Heni ya. Dok, saya usia 34. Oke, punya 2 anak dan semula lahir dengan sesar ya, SC ini ya. Dan sekarang lagi produktif sekali ya, 8,5 bulan lagi hamil. Bentar lagi lahiran ya. Berarti ini kehamilan ketiga ya? Iya. 3-4 lah. Oke, lumayan produktif ya dok. Hasil USG terakhir ada indikasi varises di rahim. Oke.
penyebabnya varises ini kenapa ya dok? Apa mungkin 3 kali ini kali ya dok ya? Bisa sembuh sebelum saya sesar untuk ketiga kalinya. Terima kasih. Oh sesar nih dok, bahaya nggak nih? Atau gimana nih dok? Oke. Sembuh sebelum sesar sepertinya kita bisa lakukan intervensi, cuman sebaiknya setelah kehamilan selesai dulu ya, karena tindakan saya berhubungan dengan radiasi dan pemberian kontras. Jadi walaupun relatif aman setelah trimester ketiga ya, pada trimester ketiga, cuman sebaiknya kita kerjakan sesuatu setelah kehamilan selesai saja. Setelah selesai. Tapi kalau untuk tindakan sesarnya ada varises di rahimnya gimana tuh dok? Enggak masalah, enggak masalah. Oke. Kan takutnya biasanya kalau varises di rahim terus sesar kan apa sih kalau bahasa di Bleeding ya. bedah-bedah gitu. Enggak masalah sih. Nggak masalah Kan ya. dia dokter kebidannya pasti melihat daerah yang aman dari varises, kan ototnya kelihatan tuh waktu disayat, kita dokternya pasti bisa menghentikan pendarahan dan lain-lainnya, itu bisa diligasi. Nah waktu setelah pasca kehamilan kalau dia ada pengaruh atau keluhannya yang jelas ya, yang tadi yang kita sebutkan, baru kita pikirkan untuk dilakukan tindakan. Oke. Tapi ini kalau tadi sebenarnya kita udah ngomongin 1-2 kali gitu ya. Terus ini kehamilan ketiga dan kita nggak ngerti maksudnya ini Mbak Heni bakal lanjut 4, 5 dan seterusnya. Ini berarti kalau semisal nih Mbak Heni ya, ini mungkin kita nggak ngobrol sama Mbak Heni juga. Kalau akhirnya nanti si Mbak Heni ada program hamil ke-4 lagi, ke-5 lagi gimana tuh dok? Risikonya mengalami varises di rahim? Mungkin akan makin besar, varisesnya akan makin parah, dan gejalanya mungkin akan makin nyata nantinya. Tadi yang rasa pegel, rasa berat di daerah kandungannya, dan nyeri waktu saat berhubungan itu mungkin nanti akan lebih parah. Jadi kalau emang sudah nggak nyaman dengan rasa itu, bisa kita pikirkan sesuatu tindakannya gitu. Itu sebenarnya kalau akhirnya kayak Mbak ini di kehamilan ketiga dia udah mulai aware, oh ternyata ada varises gitu ya. Ini ketika udah selesai nih pasca persalinan dan lain sebagainya, pasca sesar gitu ya. Itu kan ketinggalan tuh dalam arti varisesnya stay di situ gitu ya. Nah itu ketika mungkin nanti dia akan ke-4, ke-5 dan lain selanjutnya gitu ya. Itu varises akan di kondisi yang seperti itu atau lebih buruk lagi gradingnya? Kemungkinan pas kan dia ada hubungan secara yang kemungkinan besar hubungan dengan estrogen. Estrogen itu tinggi saat hamil. Jadi kemungkinan nanti dia akan semakin parah. Kemungkinan akan semakin parah varisesnya, gejalanya, PCS-nya akan semakin parah. Baru memang kalau dia udah tidak toleran lagi ya, rasa pegel, rasa berat dan rasa nyerinya, baru kita pikirkan untuk dilakukan tindakan intervensi. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Heni. Produktif banget ya, semoga lancar dan sehat kehamilannya, amin ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tapi sebenarnya kalau tadi Dr. Marolo menyebutkan tindakan intervensi gitu ya. Nah tindakan intervensi ini biasanya dilihatnya tergantung kondisi keparahan atau kondisi lagi apa si wanita ini lagi hamil atau tidak dan lain sebagainya, itu ada faktornya apa aja yang dilihat? Keparahan sih. Oh keparahan. Jadi kalau pasien sudah bilang saya enggak nyaman, dia enggak nyaman dan butuh pertolongan, ya kita harus tolong kan. Tindakan intervensinya pun tanpa sayatan ya. Saya kerjakannya di kamar katetrisasi, ruangan yang sama yang di dokter jantung bekerja waktu untuk masang ring. Jadi saya puncture di daerah groin, daerah pahanya. Saya naik ke atas melalui pembuluh vena, saya lakukan embolisasi di daerah vena ovarikanya. Dan itu instan biasanya, instant result. Pasien rilis tuh rasa pegelnya, rasa berat dan nyerinya instan rilis biasanya pada pasien-pasien yang sudah saya kerjakannya. Itu biasanya berapa lama tindakannya dok? Tergantung keparahannya. Kalau emang easy ya dan pelebarannya sudah nyaman, saya masuk kateternya juga nyaman, mungkin 30 menit kelar. Oke. Nah, pasca tindakan bisa berapa lama lagi prosesnya sehingga akhirnya benar-benar ya bisa beraktivitas normal atau kayak tadi ya pasangan suami istri gitu bisa melakukan kegiatan rutinnya gitu. Ini kan bisa, jadi pertanyaan banyak karena orang. memang karena tidak ada sayatan, begitu tindakan besoknya pun langsung bisa test drive gitu ya. Jadi pada pasien-pasien saya tuh langsung instan rilis ya. Tadinya pain, mungkin ada akibatnya sampai mengganggu hubungan keharmonisan rumah tangga tuh
langsung rilis, langsung langsung nyaman sekali dok sekarang. Rasa pegelnya hilang, rasa beratnya hilang, aktivitas pasien juga semakin baik dan waktu berhubungan nyaman. Itu juga memengaruhi kondisi, maksudnya varisesnya juga hilang, nggak hanya Yes. rasanya aja tapi varisesnya juga hilang ya? Hilang harusnya. Oh, oke, ini menarik banget. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar varises yang munculnya di rahim. Aduh serem banget ya kalau kita ngomong varises muncul di rahim. Nah, kita masih bersama dengan Dr. Marolo Pardede, SPBT KVK, MH, dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, kalau gini, kan kita berbicara skop kalau di Indonesia ya, terutama kan coverage areanya besar dan edukasi gitu ya. Kita berbicara edukasi, sosialisasi tentang ini pun mungkin yang nonton hari ini baru tahu kalau oh ternyata ada ya varises di rahim. Varises biasanya di kaki, di paha dan lain sebagainya. Mungkin bahkan yang nggak ngomong di rahim deh, di muka, di leher segala macam, mungkin orang banyak yang belum aware. Kok ini ada di rahim, sesuatu yang apa ya, nggak bisa dilihat ya, invisible di dalam gitu kan. Nah, kalau akhirnya ada, let's say ada satu kondisi perempuan mengalami varises di rahim dengan kondisi yang nggak nyaman dan akhirnya kayak tadi ya, entah itu PCS atau yang lain-lain penyakit gitu ya. Ya mungkin yang dirasa adalah rasa tidak nyaman gitu ya. Nah akhirnya kan berlanjut. Ada nggak sih the worst skenario-nya ketika si varises di rahim ini tidak tertangani dengan baik dok? Nyerinya, kalau sebelumnya nyerinya hanya saat berhubungan, dia bisa muncul nyeri walaupun tanpa berhubungan pada yang paling parah ya. Itu bisa 30 menit sampai atau lebih itu nyerinya. Jadi kayak serangan lah ibaratnya. Tapi ya jarang sih terjadi dan memang waktu topik ini pun saya bicarakan, saya bawakan saat health education misalnya health talk gitu. Oh ternyata ada ya. Ya itu kan. Ya, oh ada. Selama ini mereka pikir itu biasa pada wanita yang rasa berat, pegel di daerah kandungannya jika sudah mengalami beberapa kali melahirkan. Oh, saya pikir itu biasa dok. Nanti saya konsul ya dok. Ya udah datang aja, nanti kita periksa. Kalau memang perlu kita akan tindak. Kalau memang tidak ya tidak perlu. Gitu. Dan memang biasanya keluhannya akan membaik dan hilang jika sudah masuk menopause. Oh, karena hormon estrogennya juga semua menurun ya, seperti itu. Tapi kan itu ya dok, ya tadi waktu dokter Marlo menyebutkan, oh waktu health talk gitu ya, ternyata banyak nggak paham. Nah itu mungkin karena nyaru dengan pain-nya si mens-nya, PMS dan lain sebagainya itu nyaru ya, sedikit banyak pain-nya sama nggak sih? Kalau yang waktu mens kan dia nyarinya saat menstruasi. Nah kalau ini kan bisa waktu Anytime ya? Anytime. Rasa pegel dan nyeri itu anytime bisa muncul, terutama saat berhubungan tadi. Dan memang ini yang jadi keluhan, oh saya nggak ngerti dok, saya pikir itu hal yang biasa. Gitu. Ternyata bisa toh ditangani untuk kehidupan yang rasa lebih nyaman lah pasti ya. Jika tindakan dikerjakan, pain-nya rilis, terus rasa pegel dan beratnya mengganggu selama dia nggak tahu kenapa, misalnya daerah kandungannya rilis, oh nyaman sekali pasiennya. Nah itu dia. Yang menjadi concern banyak orang adalah oh ini jadi hal yang biasa yang mereka alami tanpa mereka tahu bahwa oh ini adalah varises di rahim. Nah kan ada ya dok ya orang yang kayak pain tolerance itu kadang-kadang kebentuk gara-gara habit ya. Gitu kayak kita sakit, oh karena udah kelamaan ngerasain sakit ya udah deh akhirnya dilanjutin aja terus meskipun akhirnya gradingnya makin akan tambah buruk seperti itu. Nah kalau akhirnya kayak udah ini kayak udah terbiasa ya udah akhirnya kayak bisa nggak sih itu hilang dengan karena nggak ngerti itu varises di rahim ya, minum obat pereda nyeri itu bisa hilang nggak sih dok sebenarnya? Pereda nyeri pasti membantu. Cuman yang tadi kan biasanya kan mereka kan bertanya ke orang tua, oh itu biasa kok kalau sudah beberapa kali hamil gitu ya, oh nanti juga hilang kok. Nah waktu misalnya ibu juga sekarang udah nggak sakit lagi. Ya karena udah tua. Karena udah menopause kan, estrogen udah hilang. Jadi mungkin dengan kita edukasi seperti ini banyak yang bisa tertolong ya untuk apalagi yang sudah merasa terganggu sekali. Betul. Dan memang nggak ada yang tahu kadang-kadang penyakit seperti ini. Karena mungkin yang tahu istilah varises di rahim juga
sedikit ya, belum Iya, banyak ya. belum banyak. Kecuali peserta yang datang ke health talk-nya Dr. Marolov ya. Kita bawa tahu, ada varises di rahim seperti itu. Nah dok, oke. Setelah tadi ada katakanlah intervensi dan lain sebagainya. Oh sembuh dok, bisa test drive lagi gitu sama suami dan lain sebagainya. Bisa nggak sih someday si varisesnya akan bisa muncul lagi dan akan menimbulkan gejala yang sama sehingga mereka akan merasakan nyeri lagi dan lain sebagainya? Kemungkinan sangat kecil. Oh. Kemungkinan sangat kecil jika memang penyebab utamanya sudah kita tangani dengan benar ya. Yang tadi ya kita embolisasi pada titik tertentu sehingga refluksnya hilang, dia beban aliran di venanya juga membaik, pasti hampir tidak ada angka kambuhannya. Tapi kalau grading yang paling buruk sampai tadi bisa muncul di sekitar area kewanitaan itu apa? Gimana harus dilakukan? Iya, tetap kita embolisasi, kita tutup penyebab refluksnya. Tetap ya, yang udah mulai membesar itu mungkin tidak akan pulih hilang. Karena analogi seperti ini, balon sebelum kita tiup dia masih mulus. Begitu kita tiup, kita kempeskan dia tetap melar. Nah venanya akan tetap, kemungkinan besar akan tetap melar, cuman rasa tidak nyamannya hilang biasanya. Gitu. Oke. Mungkin tidak akan Tidak akan mulus 100%. mulus dan kembali 100%. Tapi setidaknya ada kualitas hidup yang lebih Jauh baik. lebih baik. Iya, dengan rasa nyaman. Karena kan memang yang dicari manusia itu kan rasa nyaman ya, Ya, dok ya. betul. Kalau nggak nyaman kenapa dipertahankan gitu. Apa ini? Apa ini? Terselubung kayaknya ya. Terima kasih Dr. Marolov. Semoga ini menjadi perbincangan yang sangat bermanfaat karena Amin. mungkin banyak yang belum tahu tentang varises di rahim. Terima kasih dok. Salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Cikarang ya dok ya. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Marolov. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan rahim Anda. Sampai jumpa.